Ini saya mohon maaf banget jika cerita yang saya sampaikan ini sedikit sensitif. Tapi tetap saya kira ini saya sampaikan kepada Anda semua. Sebagai salah satu contoh, misalkan teman-teman atau Anda di sini pernah melihat salah satu tetangga Anda atau siapapun itu, ya, dari tahun ke tahun berjualannya tetap saja di situ dengan penghidupan yang stagnan begitu-begitu saja selama dia berjualan. Ya, kelihatan karena dia tetangga Anda, mungkin dia terlihat begitu-begitu saja. Nah, sebetulnya ada masalah apa sih yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang saya sampaikan tadi? Bersama Novan Way, tetap simak video ini, jangan skip videonya sampai selesai. Baik, sebelum saya menjelaskan permasalahan dan solusi yang tadi saya sampaikan di awal, ya, di intro yang saya sampaikan tadi, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa ya bisnis yang ideal, yang baik, yang dijalankan oleh para pebisnis yang sekarang sudah besar itu memiliki 3 syarat utama. Yang pertama adalah bisnisnya itu harus profitable. Ya, profitable itu artinya dia bisnisnya harus profit, mendapatkan keuntungan. Oke. Yang kedua adalah bisnisnya itu harus scalable. Ya, scalable itu artinya bisnisnya itu bisa di scaling up, ya, diekspansi menjadi lebih besar lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bisnisnya itu harus sustainable. Sustainable itu artinya apa? Bisnisnya itu harus continue berkelanjutan dari tahun ke tahun, ya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan diwariskan kepada anak cucunya. Itu adalah bisnis yang ideal, yang bagus, ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang akan membuka bisnis, ya, atau yang sudah membuka bisnis dan sedang membuka usaha, ya, itu alangkah lebih baiknya 3 syarat utama tadi itu diperhatikan. Ya, apakah bisnis yang sedang dijalankan itu adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan, yang bisa di scaling up, atau yang terakhir, ya, adalah bisa bertahan dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun, ya, atau bahkan sampai puluhan tahun dan diwariskan. Nah, dicek dulu ketiga ini, ya, dicek dulu ketiga ini. Jika teman-teman mendapati, ya, menemukan bahwa bisnis yang Anda lakukan ini ternyata, loh, kok ini saya sudah 1 tahun, 2 tahun kok nggak profit gitu kan. Nah, kalau sudah begitu, ya teman-teman sudah deh diganti lagi model bisnisnya, ya, atau diganti lagi bahkan sektor bisnisnya, beralih dari yang sudah sekarang dilakukan, ya. Itu harus dicek dulu. Kenapa? Karena ya jangan sampai kita rugi waktu selama 2 tahun itu kita ngapain aja kok kita nggak dapat profit, ya, cuma balik modal aja. Artinya beli bahan kemudian dijual, ya, nanti hasilnya buat beli bahan lagi, nanti dijual lagi dan lain-lain, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang saya kira kalau misalkan kita tidak cek, tidak kita perhatikan, ini menjadi sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja, padahal itu tidak biasa. Itu sebuah kesalahan, itu ada error di sana. Nah, makanya kalau teman-teman melihat bahwa bisnis Anda sudah tidak profit, maka sebaiknya teman-teman tadi pilihannya, solusinya 2, ya. Yang pertama adalah teman-teman mengganti model bisnisnya, ya, tetap di bisnis yang sama tapi diganti model bisnisnya. Atau yang kedua, teman-teman ya sudahlah pivot, berganti, berpindah bisnis, ya, ke bisnis yang baru. Ya, karena kalau sudah tidak profit, ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Mau teman-teman bertahan bisnisnya selama 10 tahun, 20 tahun, ya itu tetap saja kalau tidak profit itu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan, ya. Nah, itu jadi syarat utamanya dari yang ketiga itu harus profit dulu. Ya, kalau sudah profit, oke lah, baru kita melangkah ke yang tadi bisa di scaling up tidak, kemudian atau yang terakhir itu bisa bertahan nggak dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, oke, baik. Sekarang karena kalau misalkan teman-teman sudah melihat, oke, Mas Novan, ini bisnis saya sudah profit. Ya, sekarang cek yang kedua, bisnisnya bisa di scaling up atau tidak. Ya, nah, cerita yang saya sampaikan tadi di awal itu adalah cerita sebuah bisnis yang si pemiliknya, bisnis ownernya, tetangga Anda tadi itu tidak bisa men-scaling up bisnis. Ya. Jadi mindset yang dia miliki, mindset yang ada itu dia hanya berdagang saja, ya. Berdagang, membeli bahan, memproduksi, menjual, selesai, ya. Tidak ada dalam benak dia, tidak ada dalam ide dia bahwa bisnisnya, oh, misalkan di sini itu tempatnya kurang bagus, berarti saya harus pindah tempat nih mangkalnya. Oke, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, oh, ternyata bisnis saya ini kalau misalkan dijual lebih banyak cabang lagi, itu mungkin akan lebih menguntungkan. Tapi memerlukan modal. Oke, berarti tadi ya yang profit di awal tadi itu harus dikumpulkan untuk bisa menjadi modal.
ya. Jadi ide-ide bisnis kemudian strategi-strateginya itu untuk scaling up itu perlu ada ya. Jadi perlu juga kita ketahui ya, kita cek juga bahwa bisnis Anda ini bisa di scaling up dengan baik atau tidak. Ya, karena banyak juga bisnis yang dia tidak bisa di scaling up, udah mentok aja di satu sisi. Kalau sudah mentok ya di top bisnisnya gitu kan, ya sudah berarti harus ganti model bisnis atau menambah model bisnis ya, atau menambah sektor lain untuk dijadikan sebagai revenue stream ya. Nah, saya udah bahas yang kedua tadi, profitable sudah ya, kemudian scalable sudah. Nah, sekarang sustainable. Sustainable ini dia harus bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Ya, artinya bisnis ini harus dikelola dengan baik. Di sini sudah harus betul-betul sistem manajemen bisnisnya, ya sistem organisasinya itu jangan sampai dihilangkan. Ya, jadi bisnis itu dilihat sebagai sebuah organisasi. Ya, di sana banyak orang berkumpul dan orang itu dikelola, di manage sedemikian rupa supaya apa? Supaya mereka bisa bertahan di situ. Ya, selama mungkin membantu bisnis yang Anda punya ya, sehingga bisnis Anda itu bisa bertahan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, atau bahkan diwariskan ya. Memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena ini menuntut kita untuk terus berpikir supaya bisnis kita itu profit ya, kemudian bisa diekspansi. Kalau sudah bisa diekspansi, ini harus bertahan ya, bertahan dengan cara apapun yang sesuai dengan etika ya, yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan aturan dan lain sebagainya ya, regulasi dan lain-lain. Nah, itu 3 syarat utama bisnis ya. Jadi sekarang teman-teman sudah memahami kenapa misalkan kalau ada ya, siapapun itulah ya, siapapun itu yang ada kemudian mereka berdagang, berjualan, tapi selama bertahun-tahun bahkan lebih dari 10 tahun misalkan, kok begitu-begitu saja penghidupannya. Coba dicek dulu deh ya. Ini kita belajar sebagai seorang mindset pebisnis ya, mindset pebisnis. Ada apa sih? Ada apa di sana gitu kan? Apakah bisnisnya tidak profit? Kalau tidak profit, dia sudah pasti rugi dong. Ya betul ya. Artinya kalau sudah rugi, dia sulit hidup saja sudah pasti sulit. Ya kan, kalau sudah tidak profit. Nah, ini tapi dia masih bisa bertahan, sustain. Artinya mungkin ada profit di sana, mungkin tapi tidak besar. Ya. Tapi kalau misalkan bertahan sekian lama, profitnya kecil, ya itu nggak bisa di scaling up. Dari mana modal untuk scaling up? Ya, nggak kepikiran juga dari mana modalnya, gitu kan. Caranya juga bagaimana, modalnya dari mana, dan lain-lain. Ya, jadi 3 syarat utama tadi itu harus menjadi sebuah prinsip. Ya, teman-teman ketika membuka bisnis itu harus seperti apa? Perhatikan dulu yang ketiga ini ya. Profitable, profitkah? Ya, profitable itu yang profitnya tebal juga gitu kan. Bukan hanya ada profit tapi profitnya tebal ya. Profitable, scalable, dan sustainable. Oke, itu saja video dari saya kali ini. Semoga betul-betul bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru membuka bisnis, sedang membuka bisnis, atau sudah membuka bisnis tapi belum tahu ya, belum tahu 3 syarat utama, syarat penting yang harus diperhatikan dalam bisnis Anda. Ya, jangan lupa untuk support video-video saya ya dengan cara like dan juga memberikan komentar. Jangan lupa, ini saya ada giveaway ya. Silakan dicek di short saya giveaway-nya, nanti saya cantumkan juga di komentar di bawah atau di deskripsi ya, bagaimana syarat dan ketentuan giveaway-nya. Ya, ikutan saja giveaway-nya, ada jam tangan, 2 buah jam tangan keren, mantap ya. Yang nanti akan saya bagikan gratis. Oke, syarat dan ketentuan berlaku ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.